kegiatan PGRI ini ngapain ya Pak ya? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ada tamu Pak Rudi? Ya, silakan. Silakan. Ngobrol ya Pak ya, maaf ganggu sebentar bisa Pak? Ya, Bisa. Nggak apa-apa, lagi nyantai kok. Iya Pak, saya mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar. Saya ini ingin ngobrol sama bapak-bapak yang luar biasa gitu. Ini Pak, saya itu punya teman ya, namanya Bu Cewek Asi atau Bio biasa. Ya Bu Asi, mungkin kenapa Pak ya? Agak sering ketemu Bu, itu sering ketemu ya. Iya. Kenal. Jadi beliau itu sekarang lagi merasa resah, ada masalah lah gitu. Nah saya sendiri juga masalahnya apa saya juga kurang tahu ini. Nah saya tahu Pak bahwa Bu Asi itu sebetulnya orang cerdas Pak. Setiap pasti ada kalau masalah itu pasti dia bisa lah dari mencari solusinya sendiri. Tapi entah kenapa ya Pak, ini mungkin dia entah lagi ada masalah yang lebih berat atau gimana, dia itu pingin ngobrol-ngobrol sama saya. Nah saya ini bermaksud untuk agar menyelesaikan masalahnya itu dengan menggali dari apa yang dia miliki, karena saya tahu dia itu orang yang cerdas Pak gitu. Oh, berarti Bu Dede mau melaksanakan coaching ya Bu Dede? Ya iya Pak, betul sekali coaching ya Pak. Nah, terus apa yang bisa kami bantu Bu Dede? Ya. Ini Pak, saya tahu nih Pak Minano sama Pak Widi ini udah berpengalaman lah, tahu bagaimana alur dari coaching itu sendiri dan tahu bagaimana sih coach yang baik itu seperti apa. Nah saya ini ingin belajar Pak, ingin belajar. Nah, nanti saya pada saat ngobrol-ngobrol sama Bu Asi, saya ingin diamati Pak. Oh ya, begitu ya Bu Dede. Ini bisa saja Pak Rudi Bu Dede ini. Iya. Tapi sebelum kami melakukan pengamatan, kira-kira apa tujuan Bu Dede melakukan coaching ini nanti? Nah saya itu ya ini Bu Asi itu bisa mengatasi masalahnya sendiri ya Pak. Jadi dia itu tahu lah masalahnya itu seperti apa gitu. Dan saya yakin dia itu bisa lah mengatasi masalah itu sendiri. Ya, kemudian ukuran keberhasilan menurut Bu Dede atau yang ingin didapatkan atau tujuan melakukan coaching ini kira-kira gimana? Apa? Ya jadi ininya ya Pak ya, Ya. apa namanya keberhasilannya ya Pak. Ya, keberhasilan itu Bu Asi itu bisa mengidentifikasi masalahnya itu sendiri, kemudian bisa rencana aksi untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian beliau itu memiliki komitmen untuk mengatasi untuk melaksanakan dari rencana aksi itu sendiri Pak. Wah, sebetulnya Bu Dede ini sudah paham, sudah bisa sekali. Luar biasa sebetulnya. Iya, sudah bagus ini dan sudah tahu dan cara untuk menggali menyelesaikan masalahnya. Ini mudah-mudahan Bu Dede nanti bisa membantu Bu Asi dalam memecahkan masalah ya Pak. Ya untuk itu saya minta bantuannya Pak dari saya itu udah bener nggak sih melakukan coaching ini gitu. Saya yakin ini Pak Rudi kalau coachnya seperti Bu Dede ini, coachnya pasti senang. Pasti. Oke, baik Bu Dede, kami insya Allah siap menjadi pengamat ya Pak Rudi ya. Iya. Mumpung kami ini sedang dalam kondisi santai, tidak ada pekerjaan. Terus kira-kira mau kapan Bu Dede melakukan coaching? Mau sekarang atau kalau mau sekarang mau di mana kira-kira? Iya. Bu Dede. Oh beneran ini Pak. Oh iya? Iya Bu Dede ya. Iya. Wah, saya sangat merasa senang sekali Pak diamati oleh coach senior seperti Bapak yang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Tadi gini Pak, tadi itu saya sempat ngobrol sama Bu Asi bahwa beliau ini sekarang sudah dalam perjalanan Pak ke sini gitu. Karena memang saya tahu Bapak ada kegiatan di sini berdua. Jadi saya carilah kayaknya ada nih, saya pengen minta bantuan sama coach yang luar biasa yang senior nanti sehingga saya punya kemampuan sama seperti Bapak lah gitu. Di atas kita ya Pak ya. Iya pasti. Jadi saya juga minta maaf ya Pak ya, ini mungkin telah mengganggu waktu santai Bapak itu. Santai aja Bu Dede, tidak apa-apa kok. Ini kami sangat senang sekali telah membantu Bu Dede dalam melaksanakan coach ini. Terima kasih ya Pak. Pasti sudah menyiapkan strateginya ya Bu Dede. Kira-kira apa ini strateginya Bu Dede? Nah dalam nanti kegiatan coach
coaching ini Iya. ya Pak, saya akan melakukan strateginya itu dengan sesuai alur Tirta Pak. Tirta itu kayak air Pak ya, Iya, sampai iya. mengalir sampai jauh. Iya. Luar biasa. Nah, ya. Nah, Tirta ini nanti awalnya saya akan berbicara sama Bu Asih, ini tujuannya apa sih seperti itu. Kemudian I-nya itu identifikasi masalahnya itu kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Iya. Kemudian rencananya apa untuk mengatasi masalahnya. Kemudian tanggung jawabnya atau komitmen yang akan dia laksanakan itu seperti apa, sehingga nanti beliau bisa mengatasi masalahnya itu sendiri gitu, Pak. Dia bisa menggalinya dengan dari dirinya dia sendiri gitu. Luar biasa Perdi. Saya kira begitu ya. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi rame nih ya. Iya. Sendirian Bu? Iya, sendirian. Saya boleh deh. Nah, ini Bu Asih, jadi yang sudah kita di WA gitu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, saya ini mau minta tolong Ibu sama coach senior saya Bu Iya. nanti ya. Nanti tapi Bu Asih santai aja. Ya. Santai Aja, Bu, ya. Jadi beliau ini hanya mengamati saja Bu, mengamati nanti yang kita laksanakan atau ngobrol-ngobrol kita lah gitu ya Bu. Saya ingin belajar dari mereka Bu, nanti selama saya ngobrol sama Bu Asih ini udah nggak yang dinamakan dengan coachingnya itu gitu, proses coachingnya. Iya, Pak. Saya ini punya kerisauan Pak ini di sekolah saya. Tapi di sini kami akan melakukan coaching, tentunya nanti akan merepotkan Bapak semuanya Pak ini. Santai aja Basi. Santai aja. Ya sembari ini ini dulu, sambil dulu Ibu. Terima kasih. Terus gimana Bu Dede ini? Kalau memang sudah sepakat hari ini kita melaksanakan coaching ya dia mau hari ini juga ya Pak Rudi, Iya. kita tentukan saja mungkin bisa di ruangan sebelah kita Oh, melakukan. di sana ya Pak Ya, ya? biar kita lebih santai lagi Bu. Iya. Ya Pak, terima kasih ya Ya, Pak. iya. Terima Itu kasih. boleh ya? Ya. Lalu Yuk, kita kita ke sana ya. Terus Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu hebat. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Sebelumnya perkenalkan saya Rudi Hartono dan rekan saya Pak Winarno bertindak selaku pengamat, dan di samping saya di sana ini rekan saya juga yaitu Bu Dede Aisyah bersama dengan Bu Asih. Untuk Bu Dede bertindak selaku coach dan Bu Asih bertindak selaku coaching. Sebelumnya kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Dede Aisyah terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach. Pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab pada kegiatan coaching. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan dilakukan. Iya, Pak. Yang kedua yaitu tentang rubrik kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh coach. Nah, sebelumnya ini saya akan bertanya terlebih dahulu, yaitu kalau boleh tahu Bu, pada kesempatan kali ini kompetensi apa yang akan dikembangkan? Untuk kegiatan coaching pada hari ini yang akan saya kembangkan itu terutama di memberikan pertanyaan yang berbobot untuk mengatasi ataupun menggali dari permasalahan yang ada Pak. Itu yang ingin saya gali dalam diri saya. Untuk kehadirannya gimana? Ya, kehadiran penuh ya. Iya. Itu kan ada tiga ya Pak, ada tiga kompetensi. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan satunya lagi mendengarkan aktif. Nah, tetapi yang ingin saya kembangkan di dalam kegiatan coaching ini adalah adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali permasalahan itu Pak. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Dede, ada tiga kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, bagian kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik adalah
kompetensi yang terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu? Iya. Nah, apa sih indikator yang ketercapaian dari mengajukan pertanyaan berbobot tersebut? Nah, indikatornya yaitu di mana dapat menggali ya Bu ya, menggali dari potensi dari coaching itu sendiri. Ya, di sini adalah Bu Asi, dia akan menggali apa itu akar permasalahannya, bagaimana untuk mengatasinya, kemudian bagaimana komitmennya yang akan dilakukan. Jadi akan kita gali Pak. Ya, berarti akan menggali kompetensi yang ada di Bu Asi Bu Asi tersendiri. tersendiri. Ya. Dan untuk kelangsungannya bisa kita mulai untuk kegiatan coachingnya. Silakan, di waktu diserahkan sama Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Asi. Waalaikumsalam Dede. Apa kabar ini hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Dede gimana kabarnya? Baik juga Bu. Nah, tapi kayaknya dari mukanya ini kelihatan agak gimana ya. Betul Bu, saya ini sedang memiliki suatu permasalahan Ibu. Ini termasuk merupakan keresahan juga Bu yang ada di sekolah kami, yang mana saya mengajar di kelas 1 Bu. Ya, saya mengajar di kelas 1 dan keresahan yang terjadi di sekolah kami itu karena kelas 1, 2, dan 3 yang merupakan kelas bawah ya Bu ya, itu masih ada beberapa anak yang keterampilan membacanya kurang, juga minat membacanya juga kurang gitu Bu. Oh, berarti Bu Asi ini lagi merasa gelisah ya Bu ya? Iya, selain saya memang teman-teman di sekolah pun sama Bu. Kami guru-guru kelas bawah ini memiliki keresahan bersama dan ingin mencari solusi atas permasalahan ini Bu. Kira-kira Ibu ada waktu ya bisa membantu saya? Insya Allah Bu, sekarang ada waktu ya Bu ya. Nah sekarang Bu, untuk tujuannya ini, tujuan kita mau ngobrol ya Bu ya. Tujuannya itu kira-kira nanti dari obrolan kita itu mau apa nih? Iya. Ya Bu, tujuan saya itu untuk kita ngobrol di sini itu saya ingin sekali Bu. Jadi anak yang kurang terampil membaca menjadi terampil, kemudian anak-anak semua yang minat membacanya kurang itu ingin ditingkatkan kembali Bu, minat baca anak. Jadi Kak, saya ingin mencari solusi atas permasalahan ini Bu. Ini sudah lama ini kami merasakan keresahan ini Bu. Berarti mencari solusi dari anak yang tidak bisa membaca tadi ya Bu Ya, ya. kurang terampil membaca dan minat baca itu sangat minim sekali di sekolah kami Bu. Betul sekali Bu. Jadi, berarti kalau Ibu sudah punya tujuan nih, nah kira-kira ukuran keberhasilan dari tujuan Ibu ini apa? Ukuran saya untuk mencari solusi ini agar anak terampil membaca. Apabila anak terampil membaca, setiap pembelajaran yang dilakukan itu pasti akan berjalan lancar Bu. Kami terhambat di sini dengan beberapa anak terkendala. Ada kadang anak tersebut malah nyontek temannya Bu, karena dia tidak bisa mengatasi permasalahan yang dikemukakan oleh Bapak dan Ibu guru. Karena kurang terampil membaca, anak tersebut banyak tertinggal jauh Bu sekarang. Selain itu, apabila minat membaca itu sudah membaik di sini, saya sangat luar biasa. Saya ingin sekali melihat suasana di sekolah saya, budaya membaca ditingkatkan gitu Bu. Ukuran keberhasilannya itu anak itu bisa membaca Dan minat membaca itu untuk semua murid di sini itu meningkat gitu Bu. sekarang ini Bu ya. Nah sekarang Ibu ya, dari permasalahan yang ada ini, apa Ibu sudah melakukan usaha-usaha? Usaha-usaha itu sendiri? Saya sudah melakukan beberapa usaha selama ini Bu. Langkah yang pertama, saya mengadakan pembiasaan setiap sebelum pembelajaran 15 menit itu saya literasi membaca Bu. Kebetulan kami memiliki pojok baca di kelas. Selain itu saya juga mengadakan program les baca Bu. Les baca untuk anak-anak kelas 2 dan 3 yang belum terampil itu setiap jam istirahat 1 jam saya gunakan untuk secara bergantian anak mengikuti program kegiatan les baca. Les bacanya ini berarti di jam
istirahat. Di jam istirahat ya Bu ya. Anak misalnya sambil makan jajan pun tidak apa-apa, yang penting ayo mengikuti apa kegiatan yang saya lakukan begitu. Nah dari yang sudah Ibu lakukan ini sudah sangat luar biasa. Mau apa namanya, meluangkan waktunya saya seharusnya istirahat, tapi Ibu lakukan untuk tetap mengajar dari di sini ya Bu. Nah kemudian ada kendalanya Bu di sini? Iya, kendalanya itu anak tersebut mau mengikuti kegiatan membaca apabila dibimbing guru saja Bu. Setelah tidak dalam bimbingan guru, mereka kembali merasa bebas tanpa punya minat untuk membaca buku begitu Bu. Jadi minatnya itu kurang sehingga anak menjadi tidak terampil lagi begitu Bu. Jadi terampilnya itu ketika kemauan membacanya ketika kita ajak, kita bimbing saja begitu. Nah, jadi tadi ya Bu ya, hanya pada ada ini aja yuk kita baca ya Bu ya. Kalau kita bimbing anak-anak Mau, mengikuti. tapi kalau selama itu tidak dibimbing Betul. itu kendalanya gitu. Nah selama ini Bu, kekuatan-kekuatannya Ibu miliki sendiri itu apa? Membimbing anak ya, kemudian membuat literasi, pojok literasi Itu sangat luar ya, biasa. cuman tetap ini belum meningkatkan minat baca yang signifikan untuk anak. Nah, luar biasa sekali. Ini mungkin masih dalam rangka dampak COVID juga ya Bu ya. Jadi setelah ada COVID di beberapa tahun terakhir itu, anak terbiasa menggunakan HP. Jadi untuk membaca buku itu minatnya sangat kurang Bu. Ini masih dalam rangka dampak. Itu kekuatan yang luar biasa udah bikin itu kan menjadi apa namanya, pojok bacanya udah menarik ya, itu sangat luar biasa. Kemudian ini dari tadi Ibu sudah mengetahui identifikasi masalah yang Ibu sudah tahu, kemudian kekuatan dari Ibu itu sendiri. Nah kira rencana aksinya ya Bu, rencananya Ibu untuk mengatasi anak-anak itu seperti apa? Mungkin di sini saya rencananya untuk menggunakan aset di sekolah kami Bu. Kami di sini alhamdulillah memiliki perpustakaan Bu. Nah, Juga ya, di sana yang bisa menunjang untuk memberikan pelayanan kepada anak agar anak tersebut minat bacanya meningkat gitu Bu. Mungkin rencananya saya ingin membuka kembali Bu di perpustakaan kami, sudah lama vakum ini sementara ini. Jadi saya ingin berkolaborasi dengan rekan guru kelas 2 dan 3, juga guru yang lainnya sebagai monitoring. Kami ingin membuka kembali perpustakaan. Hebat, luar biasa ya ini bacaan bisa realisasinya. Kira-kira ini kapan Bu yang akan direalisasikan? Mungkin ini dalam waktu dekat ini saya akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru, juga anak kelas 5 dan 6 Bu. Akan saya minta bantuan untuk membantu saya untuk menata kembali perpustakaan. Cepatnya ya Bu ya. Insya Allah secepatnya. Luar biasa. Kemudian dari pihak-pihak yang terlibat siapa aja di sini Bu? Berarti pihak yang terlibat, kepala sekolah sendiri nanti sebagai monitoringnya, Bapak Ibu Dewan Guru sebagai rekan yang akan saya ajak untuk berkolaborasi, juga anak akan saya libatkan juga. Nah, mantap sekali ya. Nanti seluruh pihak insya Allah nanti akan berhasil Bu dengan apa yang sudah direncanakan Ibu. Ya, kalau sudah direalisasikan, insya Allah anak-anak akan bisa membaca dengan baik dan bisa mengikuti pelajaran lebih mudah lagi, lebih enak, lebih enjoy gitu ya Bu ya. Nah, Bu, kira-kira nih komitmennya apa nih dari Ibu sendiri? Itu Ibu harus punya komitmen dong. Nah, komitmen dari Ibu sendiri ini apa? Komitmen saya ingin menjaga kontinuitasnya, bahwa perpustakaan ini kita buka bukan hanya untuk sementara waktu itu. Saya ingin terus berlanjut sampai dengan kapanpun ya, agar budaya membaca di sekolah kami menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mantap sekali tuh Bu. Nah, untuk menjaga komitmen ini Bu, kira-kira Ibu perlu bantuan nggak? Ya nanti saya ikut minta bantuan kepala sekolah dan rekan guru untuk monitoring pelaksanaan. Nah, ya bagus Bu, tetap semangat ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dan sudah menjadi komitmen Ibu itu bisa laksanakan, sehingga bisa anak-anak yang Ibu harapkan, yaitu yang tadi tujuannya bisa membaca, bisa tercapai ya Bu ya. Baik, ini sangat
biasa sekali, mantap. Saya doakan ini akan berhasil ya. Terima kasih Bu. Mungkin saya selalu mendukung Bu. Saya mendukung. Iya, saya terima kasih sekali Bu atas bantuannya untuk saya. Saya dari tadinya belum percaya diri nih Bu untuk menggali potensi saya. Dengan kita ngobrol di sini, saya menemukan solusi semua masalah saya Bu. Semangat ya Bu ya. Semangat selalu. Sama. Terima kasih Bu Dede. Iya. Nah Bu, tadi dari kita sudah melaksanakan ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Kira-kira bagaimana ini sekarang setelah melaksanakan kita ngobrolnya ini ya, bagaimana perasaan Ibu sekarang, kemudian apa yang Ibu rasakan? Saya sangat lega nih Bu. Saya sangat senang sekali. Saya tadinya kebingungan, saya resah, gelisah gitu ya Bu. Sekarang saya sudah merasa menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Saya sangat senang sekali Bu. Terima kasih kepada Ibu Ya, sudah membantu saya. ya, terima kasih kembali sama-sama ya Bu ya. Iya, Bu. Ini demi generasi kita. Iya betul. Ini Baik, Bu Dede, kelihatannya tadi saya perhatikan ini seru sekali, percakapannya luar biasa. Bisa kita lakukan perbincangannya ya. Iya. Baik, dari percakapan coaching tadi Bu Dede, kira-kira indikator yang sudah tercapai itu apa aja Bu Dede? jadi saya dari anu ceritanya itu sendiri sudah terlihat apa ya? Jadi saya sudah mengidentifikasi masalahnya apa aja Bu, ya gitu kan. Kemudian kira-kira solusinya apa aja, kemudian hambatannya apa itu salah satu identifikasi Ya. seperti itu. Oke, Kemudian ya itu Bu ya. Tadi ini coba saya amati hasil dari coaching tadi ya, Bu. Saya coba bacakan ini dari tulisan saya sambil mendengarkan, mengamati. Saya beberapa kali melakukan pengamatan. Nanti kita koreksi bareng-bareng kalau gitu. Tujuan tadi sudah disampaikan dengan jelas Bu, tentang masalah yang dihadapi oleh Koci, dan Bu Dede tadi sudah luar biasa menciptakan suasana yang akrab. Kemudian dari identifikasi masalah yang disampaikan oleh Koci tadi, tadi Bu Dede sudah banyak sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu Koci mengidentifikasi masalahnya, dan juga dia bisa mengembangkan potensinya itu, sehingga Koci itu bisa mengatasi hambatan yang dihadapinya. Kemudian dari rencana aksi tadi sudah muncul ya Pak. Iya, sangat Sudah betul muncul. sekali. Tadi dari dibuktikan dengan adanya penjelasan atau pernyataan dari pertanyaan dari coach yang membantu coach untuk bisa membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Juga tentang waktunya tadi sudah direncanakan gitu. Kemudian dari tanggung jawab dari 4 model titik tanggung jawab itu ya Bu ya, pemberian pertanyaan yang berupa komitmen yang akan dilakukan oleh coaching membuat masalah bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan dengan berkolaborasi tadi dengan pihak-pihak terkait ya, tadi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat itu sudah muncul. Juga saya kira perlu diingatkan juga sarana dan prasarana ya, itu memang harus dipersiapkan. Saya kira itu tadi catatan saya terkait dengan pelaksanaan coaching tadi Pak Rudi, itu menurut pengamatan saya sepintas seperti itu. Bagaimana Bu Dede? Hasil tadi kami pengamatan kami bagaimana? terima kasih ya Pak ya. Ya, ini saya sudah dibantu, tapi tirtanya tadi udah keluar ya Pak. Sudah tampak sekali, ya sudah Pak. tampak. Kemudian saya ini ya Pak, apa tadi pertanyaan-pertanyaan berbobotnya udah kelihatan Pak. Sudah kelihatan dan sudah tampak, dan untuk pertanyaan yang berbobotnya sudah menggali potensi yang ada pada diri coaching sendiri. Berarti coach saya ya Pak ya. Saya coach ini berhasil enggak Pak? Menurut Bapak? Menurut kami Tadi ya, ya, pengamatan kami tadi yang memang indikator yang coach atau Bu Dede ini pengen tampilkan kan terkait dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Itu sudah muncul Sudah semua. muncul. Nah sekarang karena menurut pengamatan kami ini sudah muncul terkait dengan pertanyaan-pertanyaan bobot, kira-kira langkah berikutnya apa nih dari kedepannya? Tadi kan Bu Dede sudah kompetensi modul pertanyaan sudah terpenuhi. Iya. Kedepannya
baik lagi Ya, gitu Pak. terutama mungkin untuk kehadiran dalam Iya. iya iya iya. Iya. Ya, tadi Bu Teti itu potensi yang untuk mengajukan pertanyaan dokter sudah terpenuhi. Iya. Nanti dikembangkan potensi berikutnya yaitu mungkin kehadiran dalam proses coaching ini. Saya kira itu Bu Dede. Terima Dan kasih Bapak. ya kami juga pasti akan selalu mendukung demi terlaksananya kegiatan coaching-coaching di permasalahan jika ada permasalahan yang kita hadapi semua. Saya kira itu ya Pak Dede ya. Mungkin itu saja Bu Dede dan Bu Asin Ya, Pak, terima beserta kasih. Pak Min. Barangkali kami di dalam pelaksanaan ini masalahnya kekurangannya Bu Asi dan Bu Dede ini mohon maaf sekali. Saya udah dibantu ya Pak ya. Terima kasih Pak sudah dibantu. Mungkin itu saja Bu. Iya Pak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.